A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sahabat semua, ayah bunda semua, abang kakak semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran kita, ya, untuk melanjutkan tadarus kita, dan insya Allah pada pagi ini kita akan mulai dari halaman ke-413. Bagi sahabat yang sudah bergabung, selamat bergabung. Silahkan dibuka surah Luqman, surah ke-31, halaman ke-413. Teman-teman, ayah bunda, sahabat semua yang sudah gabung, saya mau cross check dulu suaranya. Suaranya aman gak ya? Boleh bantu konfirmasi dulu di kolom komentar. Sebelum kita mulai, apakah suaranya sudah aman, sudah jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Nur, selamat bergabung. Bunda Nita, ahlan. Aman ya? Suaranya aman? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin saya sambil menjawab salam terbaik dari sahabat semua. Aman, alhamdulillah. Bunda Sri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang sudah hadir pagi ini? Kak Maulida, waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Dewi, waalaikumsalam warahmatullahi. Aman, baik. Pada sehat semuanya? Ini pada sehat nih? Apa kabarnya pagi ini? Moga-moga pada sehat semuanya ya. Alhamdulillah, senang rasanya bisa kembali menyapa. Sehat, alhamdulillah. Saya Teh Nita Bekasi hadir, waalaikumsalam. Mbak Uti. Oke, baik. Kalau begitu sudah siap kita mulai ya pagi ini ya. Alhamdulillah. Baik. Kita siap mulai pagi ini. Silahkan dibuka halaman 413 surah Luqman, surah ke-31. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai pagi ini dari halaman ke-413. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. Cukup 2 harokat, tidak perlu lebih, dan hati-hati jangan ada kesan diputus suaranya. Artinya dihabiskan sehabisnya, tetapi hanya 2 harokat saja. Ya, baik, kita lanjut. Wa ilallahi aqibatul umur. Yang sudah hadir, boleh kita sambil mengagungkan asma Allah. Allah, ya Allah. Allah. Boleh sambil diramaikan kolom komentarnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Faridah, Bunda Setiawati, Bunda Noraini. Selamat bergabung sahabat, ayah bunda, bang kakak semua. Yang sudah bergabung boleh dibuka halaman ke-413. Ya, tepatnya surah Luqman ayat ke-22. Kita sudah sampai di ayat ke-22. Bunda Lina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Kita lanjut. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Suaranya kecil. Baik, punten mau saya konfirmasi dulu di teman-teman yang lain, di ayah muda yang lain, apakah sama suaranya kecil? Waalaikumsalam, Bunda Ros. Ahlan. Kecil nggak suaranya? Aman? Aman ya? Sebelum kita lanjut nih, oke, sudah oke ya? Oke. Nah, yang suaranya lup-lup, atau mungkin suaranya hilang timbul ya, boleh nanti dicek dulu di sinyalnya. Atau mungkin nanti boleh turun dulu, baru nanti masuk lagi. Aman? Ada keresek-keresek? Gak ada ya? Aman ya? Oke, kita lanjut berarti. Berikutnya. Ke ayat 24. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila azabin ghalidh. وَلَئِن سَأَلْتَهُم
khalaqas samawati wal ardh. Kita ulang lagi. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah. Teman-teman, sahabat, ayah bunda, ya yang barangkali tidak sambil buka mushaf, yuk sambil kita bantu naikin tab layarnya. Ya kita tembuskan dulu ke 10.000 pertama. Boleh ya? Siap ya? Silakan boleh bantu di tab layarnya sambil kita simak, sambil kita belajar. Kita masih tilawah dulu. Nanti beberapa halaman berikutnya kita coba untuk bedah tipis-tipis berdasarkan dengan tanda ataupun kode yang sudah nampak di setiap baris, gitu ya. Insyaallah pagi ini kita sampai pukul 7, jadi masih banyak waktu, sekitar 1 jam ke depan. Ya, 1 jam ke depan kita akan berjumpa, dan tentu mudah-mudahan selama 1 jam ini Allah titipkan kebaikan, Allah limpahkan keberkahan, dan Allah titipkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang maslahat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya doakan ayah bunda, sahabat yang sudah hadir pagi ini, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan usia kita, serta berada dalam ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita lanjut berikutnya ayat ke-24. Sambil bantu di tab layarnya, ayat 25. 26 ya, maaf 26. Sambil tembuskan ke 10.000 ya, tab layarnya ya. Bismillah, kita sambil naikkan syiar Quran kita pagi ini. Lanjut. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru. Nah, kita bahas sedikit di sini. Ada wal bahru. Kita berhenti di lafaz wal bahru. Di sini kita berhenti di akhir huruf ra. Ya, di akhir kalimat, dan hurufnya adalah huruf ra. Maka kita lihat mula-mula huruf ra ini harokatnya dhammah, teman-teman, ayah bunda, sahabat semua. Betul ya? Ini namanya harokat dhammah, betul tidak? Hakul yakin ini adalah dhammah. Nah, dari mana kita bisa yakin itu adalah dhammah? Dari bentuknya. Jadi bagi sahabat ayah bunda yang mungkin hari ini masih sering kali ketukar nama harokat, maka pastikan yang bentuknya menyerupai angka 9 itu adalah harokat dhammah. Bunyinya U. Bunyi vokalnya U. Ya. Jadi kalau ada satu huruf yang dia berharokat dhammah, maka bunyi vokalnya U. Monyong bibirnya. Ya, maju bibirnya. Contoh pada lafaz wal bahru. Kalau kita baca tunggal kalimat wal bahru, maka ro-nya dibaca
monyong. Jadi majukan bibirnya. Ya, wal bahru. Kenapa mesti monyongkang? Apakah bisa monyongnya setengah aja? Tidak bisa. Karena memang karakter ataupun standar dhammah itu mesti monyong. Mesti maju bibirnya. U, a, u, a, u, a, u, a, u. Nah, gitu ya. Nah, termasuk di lafadz wal bahru ini. Ro semula dia harokat dhammah. Tetapi karena kita waqaf di kalimat wal bahru, maka ro yang semula dhammah berubah menjadi sukun. Betul? Berubah menjadi sukun. Kalau sukun berarti lihat sebelumnya. Lihat ke kalimat sebelumnya. Rumusnya begitu. Kalau ada huruf ro sukun, maka lihat sebelumnya atau lihat setelahnya. Bisa difahami? Ro itu kan secara tipikal aslinya istifal. Tipis. Makanya dalam kondisi kasroh dia tipis. Tapi ada beberapa kondisi juga yang menjadikan huruf ro itu jadi tebal. Salah satunya di sini. Coba kita bedah. Coba kita lihat. Ro menjadi sukun adidi. Kemudian sebelumnya didahului oleh huruf sukun. Kalau kita hanya melihat sampai sini, cukupkah kita bisa mengetahui bagaimana mengucapkan huruf ro? Apakah dia tebal apa tipis? Cukup tidak. Kalau hanya pada huruf sukun saja melihatnya. Tidak. Berarti ada lagi yang kita lihat mana? Sebelumnya. Coba sebelumnya. Nih, sebelum hak sukun. Ada huruf ba. Harokatnya apa di sana? Coba boleh bantu jawab. Boleh bantu ramaikan kolom komentar. Nih, coba. Hak sukun sebelumnya ada harokat apa di sini huruf ba? Harokat fathah, betul ya? Tuh, Bunda Nita, sebelum sukun ada harokat fathah. Berarti kalau demikian, ro wajib tafkhim, ro wajib tebal. Ro saat ngucapinnya dinaikin pangkal lidahnya. Wal bahru, wal bahru, wal bahru. Tapi jangan sampai dimajukan bibirnya, jangan sampai dimonyongkan bibirnya. Wal bahru. Tidak. Jadi tidak ada kaitan antara apa? Antara bibir dengan huruf ro. Kecuali kalau huruf ro dibacakan sesuai dengan harokatnya nanti saat wasol. Ya, saat tersambung bacaan kita, dia kan harokatnya dhammah. Baru di sana ada keterlibatan bibir saat ngucapin huruf ro. Tapi kalau dalam kondisi sukun, maka ketebalannya dari mana? Ketebalan itu muncul dari naiknya pangkal lidah. Kalau kita sering sebut apa? PLN, pangkal lidah naik. Kalau yang istifal, PLTN. Nah, silahkan tinggal dibuka, dipelajari. Di buku yang biasa kita pakai kan ada tipikal huruf, karakteristik huruf. Ketika kita bicara tentang huruf ro, yang huruf ro ini didahului oleh huruf sukun, kemudian sebelumnya juga ada harokat fathah. Kalau di lafadz al-bahru berarti huruf sukunnya mana? Ha. Harokat fathahnya mana? Ba. Maka ro-nya jadi tebal. Jelas sampai sini sahabat? Ada yang suka kesulitan cara ngucapin huruf ro tebal? Ada yang suka kesulitan saat mengucapkan huruf ro ada? Jelas ya? Insya Allah jelas. Ada Bunda Lina. Oke. Hati-hati. Satu hal yang sering keliru, seringkali banyak ditemukan. Kesalahan umum yang seringkali banyak ditemukan. Ketika mengucapkan huruf ro itu, ada satu sifat yang namanya takrir. Takrirnya berlebihan. Sehingga pengucapannya seperti huruf R dalam alfabet. R. Wal bahru.
Ada yang begitu? Cara ngucapin huruf ro itu dia diputar-putar. Takdirnya berulang berlebihan. Ada? Hati-hati. Jangan sampai berlebihan. Cukup getaran saja. Wal bahru. Wal bahru. Ya, cukup getaran saja. Jadi takdir kadar takdirnya yang saya terima dari guru saya, cukup getaran saja, tidak perlu berlebihan. Ya, coba mana? Sambil kita bedah juga. Silahkan dibuka. Halaman berapa huruf ra itu? Halaman ke Oh ya, halaman ke-54. Coba kita bedah halaman 54. Bahru atau bahr kan? Kalau saat waqaf bahr. Kalau bahru nanti kita baca saat wasal. Oke, kita buka ya. Halaman 54, silahkan. Mari kita buka halaman 54. Tadi yang kita bahas adalah sifat takrir. Ya, pengulangan. Takrir itu secara bahasa artinya pengulangan. Tapi yang dimaksud saat ngucapin huruf ro adalah getaran saja. Ya, adanya getaran, cukup getaran saja. Ujung lidahnya bergetar. Ujung lidah bergetar. Nah, Kang, saya cara ngucapin huruf ro itu masih seperti yang sedang Akang bahas. Apa? Pengulangannya terlalu banyak. Bagaimana caranya? Maka, Bapak Ibu semua, sahabat semua, ayah bunda semua, untuk menghindarkan lisan kita pada pengulangan yang terlalu banyak, maka ada satu sifat yang berkaitan dengan sifat huruf ra itu. Apa? Inhiraf. Lihat bagian atasnya sedikit. Ya, ini. Ini kan takrir, betul ya? Kemudian ada sifat lagi, satu lagi namanya inhiraf. Inhiraf ini untuk apa? Agar apa inhiraf ini? Ketika kita jaga, biar apa huruf ro itu? Biar tidak terlalu berlebihan pengulangannya. Sehingga saat pengucapannya itu diarahkan. Condong pada makhraj lain. Yang paling terdekat dari ro apa? Lam dan nun. Wal bahru. Wal bahru. Wal bahru. Jadi untuk menjaga sifat takrirnya, maka kita mesti sempurnakan juga sifat inhirafnya. Paham sampai sini? Kebayang ya? Jelas? Jadi bagi kita hari ini yang secara pengulangan huruf ro-nya itu berlebihan, maka pastikan amankan sifat inhirafnya. Condongkan pada makhraj lain. Agar apa? Ketika pengucapan dia tidak berlebihan. Ya, sehingga jadi getaran saja. Tidak wal bahr, wal bahr. Tapi wal bahr, wal bahr. Bisa? Bisa dipahami? Nah, moga-moga jelas. Aman ya? Ahlan Bunda Yuniarti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke? Aman, 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 aman? Aman ya? Nah, jadi itu. Jaga getarannya, jangan sampai berlebihan. Dan salah satu yang bisa kita jaga ketika kita ingin mengucapkan huruf ro ataupun kita kaitkan dengan sifat yang lain adalah kita maksimalkan sifat inhirafnya. Jadi ada kecondongan, condong ataupun menuju makhraj lain. Kalau di sini kan bahasanya menuju makhraj lain. Kalau guru saya itu membahasakan condong. Ya. Condong pada makhraj lain. Oke, lanjut ya. Ahlan, selamat bergabung sahabat semua. Yuk, baru 5.900. Kita naikin sampai 10.000 dulu. Nanti setelah 10.000 naik lagi sampai 20.000. Nah, gitu. Sambil kita niat syiar Quran. Ya, sambil kita niat syiar Quran. Jadi sambil menyimak, sambil belajar, sambil kita niat syiar Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, maslahat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Ulang dari sini aja, wal bahru.
wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Kita ulang sekali lagi. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Kita ulang. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Allah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masya Allah, selesai halaman ke-413. Oke, kita lanjut yuk. Halaman berikutnya, silahkan dibuka. Halaman ke-414. Masih semangat semuanya? Dah bergabung? Alhamdulillah, ahlan Bunda Elis. Oke, yang sudah bergabung boleh dibuka. Barangkali mau sambil buka mushaf, boleh dibuka halaman ke-414. Ya, yang masih semangat boleh sambil kita naikin lagi tab layarnya. Terima kasih yang sudah support, yang sudah bantu dengan tab layar, dengan membagikan. Moga-moga jadi keterlibatan, kontribusi sahabat semua, ayah bunda semua dalam ikhtiar kita syiar Quran. Sekaligus kita belajar bareng-bareng pagi ini. Ya, kita sudah sampai di surah Luqman. Sahabat, sudah sampai di juz ke-21 ya. Juz 21, berarti kurang lebih tinggal 9-10 juz lagi ya, 9 juz lebih. Mudah-mudahan istiqomah sampai khotam nanti, amin ya rabbal alamin. Yuk, baru 7.400 naik tab pelajarnya, kita naikin sampai 10.000 dulu. Oke, yuk naikin lagi, lanjutin lagi ya ke halaman berikutnya, halaman 414. Ahlan Bu Nevi Ramdhani, waalaikumsalam warahmatullah. Ngiring belajar, mangga kita sama-sama belajar pagi ini ya. Lanjut. Izin sebentar. Alam tara anna Allah yulijul layla fin nahar yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma.
yajri ila ajalim musamma. Kita ulang lagi. Kullu yajri ila ajalim musamman wa annallah. Kalau napasnya darurat tidak sampai, maka boleh di sini berhenti. Terus Kang, untuk memulai dari mana? Nah, kita lihat ada bentuk spasi di sini. Ya, ada penggalan pemisah spasi, maka ulang dari sini saja. Ya, dari wa annallah. Wa annallaha bima ta'maluna khabir. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Ada lam alif di sini, namun karena napas kita tidak sampai maka berhenti. Silahkan berhenti di sana, tetapi catatannya jangan langsung dilanjutkan. Kita ulang beberapa kalimat sebelumnya. Ulang dari min dunihi. Min dunihil batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir. Ada ya bertasydid. Ya, ada ya bertasydid. Maka hati-hati, jangan sampai hilang suaranya. Jangan sampai hilang suaranya. Yang ditekan adalah huruf ya-nya, bukan li-nya. Ali, tapi aliyu. Yang ditekan apanya? Huruf ya-nya. Ya, yang ditekan huruf ya-nya, bukan lamnya. Awas, hati-hati. Ya, sama saat kita membaca iyyaka. Iyyaka na'budu. Iya, yang ditekan ya-nya, bukan hamzahnya. Makanya kadang kalau yang nggak sadar tuh, ya kita lah, misalkan seringkali mengucapkan ataupun seringkali menekan pada hamzahnya, itu kurang tepat. Ya, yang ditekan huruf ya-nya, bukan hamzahnya. Atau kalau di sini yang ditekan adalah ya-nya, bukan lamnya. Huwal aliyyul kabir. Mudah-mudahan jelas ya. Ini namanya apa? Sahabat yang sudah tahu, kira-kira apa namanya di sana? Apa namanya? Nabroh atau naber, betul ya? Jadi ada penekanan, jangan sampai ditahan. Tidak aliyu, kecuali kalau sebelumnya ada nun sukun atau sebelumnya ada tanwin, baru ditahan. Tapi kalau tidak ada nun sukun, tidak ada tanwin, maka tak perlu ditahan, cukup ditekan. Jelas? Aman? Alhamdulillah. Sudah sampai 10.000 tuh, Masya Allah. Naikin lagi yuk. Boleh ya? Kita naikin lagi sampai 20.000. Per 10.000 aja. Ya, Masya Allah. Jadi biar algoritmanya kebaca, sehingga manfaatnya semakin luas, semakin banyak. Makin banyak yang bisa merasakan keindahan Al-Quran. Makin banyak orang yang demen, yang senang belajar Al-Quran. Itu. Jadi selain kita niat untuk belajar,
kita juga niat sambil mengajak kawan-kawan kita yang lain, mengajak untuk apa? Minimal seneng aja dulu. Ya, minimal seneng aja dulu. Seneng dengerin, ya. Urusan seneng enggaknya belajar itu belakangan, tapi minimal seneng dengerin aja. Jadi tidak antipati. Ya, tidak antipati. Karena kan hari ini tantangan kita Bapak Ibu, sahabat semua itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kita niat untuk apa? Berkontribusi dalam rangka syiar Quran. Agar semakin banyak umat-umat muslim yang tertarik untuk minimal mendengarkan. Ya, jadi kita naikin yang baik-baik di platform ini. Ya, yang baik-baik kita naikkan. Jadi kita bukan kalahkan ya. Kita ya minimal bisa menandingi hal-hal yang mungkin dianggap kurang baik. Jadi yang naik adalah yang baik-baik. Jadi konten-konten Quran, konten-konten dakwah, support. Ya, support. Dalam rangka apa? Perjuangan kita di sana. Karena kita tidak lepas hari ini berjuang lewat media juga bagian dari perjuangan. Oke, lanjut ya. Oke, kabir. Oke, tadi aliyu ya. Ya bertasydid maka tekan. Yang ditekan ya-nya, bukan lamnya. Bukan ali, tapi aliyu. Lamnya biasa saja, ringan saja lamnya. Tidak perlu ditekan-tekan. Ya, karena biar tidak banyak tekanan dalam hidup kita. Nah, itu intermezzo sedikit ya. Jadi bahasa guru saya itu kalau lagi kalau lagi ngaji Quran santai saja. Ya, jangan seperti orang yang sedang banyak tekanan hidup. Saya mikir, apa maksudnya ya? Oh, ternyata maksudnya saat ngucapin huruf itu jangan ditekan-tekan. Ya, kadar tekan ada kadarnya. Tadi saat ya tasydid, saat wawu tasydid yang sebelumnya nggak ada nun sukun atau tanwin. Selebihnya dibaca santai saja. Huwal aliyul kabir, tidak huwal aliyul kabir, enggak. Jadi ringan, santai, rileks, lidah kita rileks, baca kita juga rileks. Nabroh sama gunah beda ya Kang? Ya beda. Ya beda. Kalau gunah itu kan secara suara, secara bunyi dia ada bunyi yang berdengung, ada bunyi yang masuk ke rongga hidung. Tapi kalau nabroh enggak, nabar enggak. Tidak perlu didengungkan. Aduwu, tidak berubah kan suara saya? Atau ini nih, aliyu, tidak aliyu, sama beda. Dengan yang pertama dan yang kedua yang saya contohkan sama beda. Beda kan? Nah, tidak perlu ada dengung, tidak perlu ada sengau, tidak perlu ada gunah. Beda. Ya. Baik, kita lanjut. Ayat berikutnya, ayat ke-31. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Bahri, ha sukun alirkan, fil bahri, tidak fil bahri, bahri. Coba saya contohkan, bahri dengan bahri, dengan bahri, sama atau beda? Ayo, fil bahri dengan fil bahri, sama atau beda? Mana yang mestinya kita pakai? Yang pertama atau yang kedua? Mana yang mesti kita pakai? Yang pertama atau yang kedua? Alan, Bunda Nini Sumiati. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kalau yang pertama dia masih dihentak. Fil bahri.
fil bahri, fil bahri. Maka jangan sampai dihentak. Kalau dihentak berarti tandanya apa? Belum dialirkan. Ya, kalau tandanya dihentak berarti dia belum dialirkan. Kalau yang kedua itu sudah dialirkan. Fil bahri, ih, bah, ha, hi, hu, ih, ha, hi, hu. Kang, saya masih sulit. Rasakan saat kita kepedesan. Hah. Kurang lebih tempatnya hampir mendekati. Tinggal kita rasakan. Ya, kalau sudah mulai terasa, sudah mulai terlihat, sudah mulai nampak mendekati bunyi ha, maka tinggal kita rasakan. Kalau sumbernya itu memang betul-betul keluar dari tengah tenggorokan. Wastul halqi. Coba nanti praktek sama ayah bunda. Sahabat-sahabat semua. Kalau kita ingin memastikan ha itu betul-betul keluar dari tengah tenggorokan, bunyikan saat dia sukun. Kemudian rasa-rasa. Kalau kata guru saya, rasa-rasa bahwa itu betul-betul memang keluar dari tengah tenggorokan. Ya, bisa dipahami? Jadi tipsnya, ini tips yang sering kali saya terima dari guru saya. Saat ngucapin sebuah huruf, maka pastikan sumber suara itu keluar dari sana. Terasa. Kalau yang tipikal huruf yang mengalir, itu akan terasa. Ya, akan terasa. Akan bisa kita deteksi. Tidak a. Nah, kalau a itu beda lagi nanti. Kalau itu beda lagi. Itu walaupun dari tengah tenggorokan, tetapi karena antara ha dan ain ini beda sifat, maka secara karakter bunyinya dia berbeda. Ya, itu makanya perlu kita hati-hati. Balik ke sini. Fil bahri. Fil bahri. Hanya alirkan. Jangan sampai dihentak. Ada yang masih suka menghentak saat ngucapin huruf ha. Yang masih menghentak berarti bisa dipastikan belum dialirkan. Fil bahri bi ni'matillah. Kurang tepat. Fil bahri bi ni'matillah. Bi ni'matillah. Jelas sampai sini? Faham? Mudah-mudahan bisa diterima. Amin ya rabbal alamin. Yuk lanjut. Ya, kita lanjut. Ulang dari tajri. Tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatih. Ha semula harokat kasroh, kasrohnya kasroh berdiri. Saat waqaf maka dia akan berubah menjadi sukun. Sukunnya sukun arid, sukun aridi. Maka saat hak sukun pastikan napasnya dialirkan. Suaranya pun juga dialirkan. Kummi. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Lihat rumusnya. 2 IGM DE. 2 harokat tahan. Kummi liyuriyakum kummi tahan 2 harokat idgham mimi ig idgham m-nya mimi atau idgham mislen boleh. Ya, karena satu makhraj, satu sifat. Nah, satu misil. Satu perumpamaan, satu huruf yang sama. Ada persamaan huruf. Mana? Mim.
Yang satu sukun, yang satu berharokat. Kemudian de artinya apa? Dengung. Kum. Kalau kita tutup hidung kita, dia akan terhenti. Ya. Kum. Kum. Kenapa bisa demikian, Kang? Ya karena memang suaranya sudah masuk ke khayshum, sudah masuk ke rongga hidung. Jadi kalau kita tutup hidung kita atau kita simpan telunjuk kita di hidung kita, itu akan terasa getarannya. Akan nampak, akan terasa getarannya. Itu tandanya berarti suara sudah masuk ke rongga hidung. Bisa dipahami? Liuriyakum min ayati, min ayati. Hanya alirkan. Tadi sudah kita bahas ya. Alirkan suaranya. Oke, kita lanjut. Di sini ada waqaf aula, maka utamakan jeda. Berhenti. Dan kalaupun mau dilanjutkan, maka tinggal tarik nafasnya yang banyak. Tarik nafas yang dalam. Biar saat kita mengucapkan lanjutan ayatnya, membaca lanjutan ayatnya, nafas kita kuat, tidak ngos-ngosan. Dulu banget pernah kita bahas ya. Ya, beberapa bulan yang lalu sudah pernah kita bahas. Kalau kita ingin kuat, napas kita ingin panjang, itu sebetulnya latihan bagaimana kita bisa mengatur cara masuknya nafas, mengatur cara keluarnya suara. Nah, gitu kan? Dulu banget. Ada masih ingat? Dua kan? Dua latihan. Satu latihan narik napas, ngelola napas, hitung berapa kuat kita menahan napas. Berapa kuat kita menahan nafas. Kemudian kalau kita sudah kuat, napas kita sudah kuat, kita sudah kuat nahan napas, berarti berikutnya tinggal kita latihan cara mengatur, mengeluarkan suara. Latihannya bagaimana? Dialirkan suaranya, dikeluarkan suaranya pelan-pelan kan gitu, sambil dihitung, betul nggak? Nah, dulu, nanti kita latihan lagi bareng-bareng. Nah ini waqaf aula. Utamakan jeda ataupun utamakan berhenti. Kalaupun benar berhenti, maka boleh langsung dilanjutkan. Tidak perlu diulang dulu. Lanjut ya. Inna fi zalika. Inna fi zalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Syakur. Hati-hati saat ku monyong bibirnya. Panjang 2, 4 atau 6 harokat karena dia mad. Mad yang bertemu dengan huruf yang tiba-tiba sukun. Mad arid di sukun mana? Huruf ro. Saat berada ataupun saat masuk, saat kita ngucapin huruf ro, maka hati-hati sudah lepas monyongnya. Sudah tidak dimajukan lagi. Sabarin, sabarin, syakur, syakur. Perhatikan, ya perhatikan di sini, perhatikan sebentar. Nah, jangan sampai syakur. Syakur. Tapi syakur. Jadi ngucapin huruf ro, bibir sudah nggak lagi maju. Paham? Jelas? Nah, mudah-mudahan jelas ya. Moga-moga jelas. Ya, tidak MM. Monyong bibirnya, maju bibirnya, enggak. Ya. Tapi maju saat apa? Saat dia panjang saja. Yang maju pun itu bukan saat ngucapin huruf ro, tapi saat ngucapin huruf kaf, harokat dommah. Ya kan? Kaf, harokat dommah. Memang harus demikian. Syakur. Nah, syakur.
Ro, naikin pangkal lidahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mimin, Bunda Mia, ahlan, selamat bergabung. Oke, lanjut. Wa iza ghashiyahum mawjun kazzulali da'awullaha mukhlisin da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Muqa, tidak muko. Jadi ketika ada kondisi terutama yang berkaitan dengan huruf-huruf yang tebal, maka hati-hati secara pelafalannya ya. Secara pelafalannya. Karena seringkali mungkin di antara kita hari ini ada yang ngucapin huruf tebal itu dengan monyong bibirnya. Enggak. Ya. Apalagi saat huruf tebal itu bergandengan dengan harokat-harokat dhammah. Contoh muqtasid, muko, tidak muko. Samalah saat ada lafad apa? Saat ada lafad Allah sebelumnya harokat fathah, maka yang fathahnya jangan ke bawah tebal. Nah ini juga sama, kalau ada harokat dhammah, kemudian berikutnya ada huruf tebal, maka pastikan huruf tebalnya itu jangan ke bawah jadi monyong. Ya kecuali kalau huruf tebalnya itu sama-sama harokat dhammah. Jelas nggak? Jelas nggak maksud saya? Faham maksud saya? Jadi hati-hati saat ada huruf-huruf tebal yang sebelumnya itu diikuti oleh harokat dhammah. Nah gitu. Baik dalam kondisi berharokat atau dalam kondisi bersukun, hati-hati. Contoh yang kita bahas ini muqtasid. Itu kan ada huruf tebal. Mana huruf tebalnya? Huruf tebal di lafaz muqtasid apa aja kira-kira? Di lafaz muqtasid ada berapa huruf tebal di sana? Ayo, kita kuis-kuisan dulu. Ada berapa huruf tebal di sana? Muqtasid. Ada berapa huruf tebal? Ada 2. 1 apa? Qaf. 2 yang bilang 2 apa saja? Qaf. Bunda Siti, qaf, sod. Oke. Qaf dan sod. Qaf dan sod. Bukan ko dan so, bukan ya. Ingat kalau ditanya huruf apa berarti sebut dengan zatiyah hurufnya, nama hurufnya. Qaf dan sod. Baik. Qaf dan sod. Sekarang di antara qaf dan sod mana yang sukun? Nih, di antara qaf dan sod mana yang sukun? Nah, tinggal kita lihat tandanya. Berarti tandanya adalah qaf, betul? Nah, tadi yang sudah kita bahas. Alqa, ilqa, uqa, baqa, biqa, buqa, qaqa, qiqa, quqa. Tidak qoko, qiqo, quqo. Jelas maksud saya? Hati-hati. Sebelumnya ini ada mim harokat dhammah. Dhammah kan maju bibirnya, monyong, mencucu. Apalagi maju, monyong, mencucu. Kemudian setelahnya ada huruf qaf. Qafnya jangan ke bawah monyong, jangan ke bawah maju. Muqtasid. Muqtasid. Jadinya muqo, bukan muqo. Secara bunyi beda nggak? Antara muqtasid dengan muqtasid. Sama tidak secara bunyi?
Sama? Beda. Beda ya. Ada yang masih suka memonyongkan huruf tebal? Hati-hati berarti. Mulai hari ini kita latihan. Kita bareng-bareng latihan. Kang, saya masih bahasa. Guru saya itu masih belepotan. Ya tidak apa-apa. Latihan. Masih komat kamit, muko. Nah, tidak apa-apa. Latihan pelan-pelan. Tapi yang penting kita sudah tahu. Yang penting minimal kita sudah tahu. Kalau sudah tahu berarti kan tinggal dilatih. Ya urusan yang memampukan, nah, Allah nanti yang memampukan. Tugas kita mah kan ikhtiar. Tugas kita mah latihan. Tugas kita mah praktek. Urusan bisa nggak bisa itu urusan Allah. Ya, yang membisahkan, yang melancarkan, yang memfasihkan Allah. Tapi kan tetap ada ikhtiar kita. Ada usaha kita. Ada perjuangan kita. Begitu ya. Jadi qaf di lafadz muqtasid jangan sampai terpengaruhi oleh monyongnya saat ngucapin huruf mim. Mim kenapa monyong? Karena dia dhammah. Qaf kenapa enggak monyong? Karena tidak ada kaitan dengan bibir. Ya. Qaf di mana? Di pangkal lidah kan? Bukan di bibir. Qaf adanya di pangkal lidah. Tempat keluarnya di pangkal lidah. Bukan dari bibir. Lanjut. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Jangan ada sengau, jangan ada bunyi dengung. Kafu, lihat. Berubah tidak suaranya? Kafu, tidak. Kalau berubah tandanya berarti dia ada dengung, dengung, sengau. Ya, ada ngirung kalau bahasa Sunda itu ngirung. Oke, jelas? Lanjut berikutnya. Kita baru selesai ayat ke berapa ini? Ayat ke-32. Lanjut ayat 33. Sudah mau 20K. Masya Allah. Ustaz, saya nggak nyampe kalau sampai akhir. Nggak apa-apa, sesampainya saja. Ya, sesampainya saja, Bu. Contoh misalkan kalau mau berhenti di sini, maka bisa berhenti di illa. Atau di bi ayatina. Nanti ulang dari sini. Ya, kalau kuat napasnya sampai selesai. Lanjut ya, ayat 33 berikutnya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walid. Atau kita berhenti di Rabbakum aja. Kita berhenti di sini. Ya, biar tidak ngos-ngosan nafasnya. Halaman 414. Dibuka ya, Bunda ini ya, halaman 414. Kita ulang lagi. Ya ayyuhan nasut taqu rabbakum. Berhenti di rabbakum. Ini untuk biar napasnya tetap kuat, tidak ngos-ngosan. Ulang dari ittaqu. Ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi يوما لا يجزي والد عن
waladihi. Wala mauludun huwa jazin an walidih. Kita ulang lagi. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayah. Kita sambungkan. Sambungkan ya. Kita ulang lagi. Atau mau berhenti di fala taghurrannakum boleh. Kalau tidak kuat napasnya berhenti di sini. Kita ulang sekali lagi. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum taghurrannakumul hayatud dunya tidak duya ya, tidak dibaca duya tapi dunya nunnya jelas. Kang itu kan ada huruf ya setelahnya Kang, bukannya kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf ya itu dibaca idgham, dimasukkan leburkan pada huruf ya. Itu kalau dalam kondisi dua kalimat. Ya, ngelag. Tapi kalau dalam lafaz dunya, dalam lafaz sinwanun, itu tidak perlu diidghamkan, malah mesti wajib izhar mutlak. Ngelag. Di yang lain ngelag gak? Ayah bunda, bapak ibu semua. Ini mau konfirmasi dulu. Ngelag suaranya kah? Ngelag juga? Aman ya? Berarti di sinyal. Kalau yang lag berarti sinyalnya nih, sinyal masing-masing nih yang lancar ya. Oke. Ad-dunya al-hayatud dunya. Dibaca jelas, dibaca izhar, tidak lebur. Tidak lebur di lafaz dunia. Tidak lebur. Ya. Tidak lebur, tidak duya, tapi baca al-hayatud dunya. Waalaikumsalam Teh Leni. Dunya. Jelas? Aman? Hati. Kalau ada lafaz dunya, sinwanun, dan kalimat-kalimat yang serupa, maka tidak perlu dibaca idgham. Dan di sini pun lihat. Nah, kalau di mushaf yang kita pakai ini tidak ada kode idgham. Bandingkan dengan yang atas. Tuh, kalau yang atas kan ada ya. Ada tulisan 2 IGDE. Ada enggak? Ada kan? Nah, ini juga kan sama kasusnya. Kondisinya ada nun sukun bertemu dengan waw. Waw itu kan bagian dari huruf idgham. Ya juga bagian dari huruf idgham. Tapi di lafaz ad-dunya itu tidak disertakan kodenya. Berarti memang tidak ada idgham di sana. Yang ada hanyalah izhar mutlak. Apanya yang izhar? Apanya yang jelas Kang? Nun sukun. Mesti jelas nun sukunnya. Ya.
Yang dimaksud izhar, yang dimaksud jelas itu nun sukunnya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebetulnya yang kita bahas kan akan terus berulang ya, sahabat ya. Ya, pasti akan berulang apapun yang dibahas. Pasti akan berulang karena memang ya sudah ruang lingkupnya demikian. Contoh kita bertemu dengan idgham hari ini. Mungkin nanti malam saat kita live juga ketemu lagi dengan idgham. Besok bakalan ketemu lagi dengan idgham. Hari ini bertemu ataupun kita bahas mad tabi'i. Siang, sore atau malam live ketemu lagi dengan mad tabi'i. Besok ketemu lagi dengan mad tabi'i. Jadi memang terus berulang. Nah, tapi kadangkala kan yang perlu kita kuatkan, yang perlu kita tajamkan itu adalah di latihannya. Ya walaupun terus berulang kita temukan setiap ayat, setiap makro yang kita baca saat kita live ini, saat ngaji ini. Tapi kan kadangkala kita masih agak kesulitan. Ya. Ya alhamdulillah. Jadi kan sering disampaikan intinya ya belajar ngaji makan sabar kan ya, betul nggak Ibu Gilang? Kang, Ibu nggak paham-paham ya alhamdulillah. Kita tidak perlu larut dari kesedihan, dalam kesedihan saat kita nggak bisa-bisa. Ya betul nggak? Sekarang kalau larut, siapa yang rugi? Ya kita. Akhirnya motivasinya jadi berkurang. Motivasi untuk belajar Qur'annya jadi berkurang. Sudah berbulan-bulan belajar juga nggak faham-faham. Bukan masalah faham, bukan masalah bisa. Kan sering disampaikan kan, guru-guru kita juga sering menyampaikan. Guru-guru yang lain juga sering menyampaikan. Ya untuk belajar itu kan perlu sabar. Dan tugas kita adalah tugasnya belajar. Tugas kita adalah tugasnya ikhtiar. Tugasnya kita adalah tugasnya berjuang. Urusan yang memampukan, yang membisakan, yang memfasihkan, yang melancarkan, itu hak prerogatif Allah. Tetap ada yang mungkin usahanya hanya 1-2 bulan langsung diberi kesempatan di kemampuan untuk lancar. Ada yang sudah berbulan-bulan juga masih belum lancar. Ada yang sudah bertahun-tahun malah nggak lancar-lancar. Alhamdulillah tidak masalah. Yang penting tadi tugas kita sudah berjuang. Tugas kita sudah latihan. Dan al-ujrah biqadril masaqah. Hasil mah gimana usaha kita. Kalau sudah usahanya maksimal bagaimana Kang? Kalau usaha kita sudah maksimal, ikhtiar iman maksimal sudah kita jalankan, tinggal kita husnuzon. Husnuzon kepada Allah. Gitu kan? Mungkin live berikutnya Allah kasih kemampuan buat kita langsung bisa lancar. Gak ada yang tahu dan itu gak mustahil. Bagi Allah itu mudah. Tuh Bunda Leni, Teh Leni, 5 tahun Ustaz. 5 tahun Kang, Teh baru bisa dikit-dikit semangat dan selalu berikhtiar. Alhamdulillah. Ya, Bunda Neneng, proses belajar sabar dan ikhlas. Tetap semangat belajar, insya Allah dimudahkan. Amin. Ya, jadi kita tidak bisa larut karena ikhtiar kita. Kita tidak bisa mengandalkan ikhtiar kita. Maka yang perlu kita hadirkan kesadaran itu adalah bagaimana Allah betul-betul menolong kita. Dengan hadirnya Bapak Ibu ke majelis ini, itu adalah bentuk pertolongan dari Allah. Yakin gak Bapak Ibu? Mesti yakin. Coba kalau kita renungi ya, di tengah-tengah kesibukan kita, nih para ibu-ibu nih, badak subuh itu kan lagi hektiknya gak? Nyiapin sarapan, nyiapin sekolah anak-anak, beres-beres rumah dan sebagainya. Tapi tetap Allah tolong untuk belajar bareng pagi-pagi. Itu kan jadi satu apa? Keajaiban. Jadi keajaiban itu bukan hanya kita melihat sesuatu yang ajaib,
sesuatu yang luar biasa, di luar akal kemampuan kita, bukan. Justru ketika kita hadir pagi ini, mungkin ada yang baru pertama kali ikutan, ada yang sudah beberapa minggu ikutan, atau yang mungkin baru pagi ini pakai akun TikTok scroll, ternyata ada live saya di sini, kemudian gak sengaja ikut mendengarkan, oh ternyata menarik juga belajar Quran, ikut sampai akhir. Itu kan bagian apa? Pertolongan dari Allah. Bentuk pertolongan. Iya enggak? Ya kalau kita lihat direnungi demikian, Masya Allah, itu adalah satu bentuk di antara anugerah yang luar biasa. Jadi kita tidak melulu memasangkan makna keajaiban itu sesuatu yang tadi, yang di luar logika kita, di luar kemampuan kita. Itu mah sudah pastilah kita anggap betul-betul sebagai keajaiban. Tapi paling tidak setiap hari itu Allah senantiasa ngasih keajaiban kepada kita. Kalau kita punya cara pandang, hati kita yang lapang, sehingga mudah untuk bersyukur. Kebersyukuran itulah yang akan mengundang pertolongan dari Allah. Nah, itu yang saya terima dari guru saya. Jadi memandang sesuatu, memandang keajaiban. Bapak Ibu, saya tanya, kita ingin gak dapat banyak keajaiban dalam hidup? Coba. Siapa di sini yang gak kepengen dapat keajaiban? Kalau saya tanya nih Bapak Ibu nih, sahabat semua pagi ini. Bapak Ibu, pengen gak dapat keajaiban? Pasti pengen. Tapi masalahnya, kita memaknai keajaiban itu seperti apa? Itu yang seringkali kita menganggap bahwa dalam hidup itu seringkali tidak ada keajaiban, seringkali tidak ada keberuntungan. Kenapa? Ya karena tadi kita salah memasangkan pola pikir tentang keajaiban. Iya pasti. Kita makan berpikirnya mungkin hari ini ajaib itu, keberuntungan itu saat misalkan di perjalanan ternyata na'udzubillah ya, ini Allah kasih teguran dengan sesuatu tragedi, kemudian kita selamat misalkan. Itu ajaib, betul itu ajaib. Itu keberuntungan. Tapi apakah kita harus menunggu sampai sana? Kan enggak. Dengan hadirnya kita di live ini, yang tiba-tiba bisa ikut belajar, yang tiap hari kita punya kesibukan, tiap hari kita punya aktivitas, yang sambil kerja dan sebagainya, tapi tetap Allah mampukan, Allah tuntun untuk bisa gabung di live ini, itu kan bagian dari keajaiban, bagian dari anugerah, pertolongan dari Allah. Makanya ketika hari ini, saya sudah banyak ikut belajar Kang, ikut ke Kang Zain, ikut ke guru-guru yang lain, ada Ustadz Gifari, Ustadz Aziz, siapa lagi, Ustadz Yusuf, siapa lagi, banyak yang hari ini sudah menebarkan manfaat syiar Quran di live TikTok. Tapi ternyata kok saya nggak bisa-bisa ya Kang? Kenapa saya nggak bisa-bisa ya Kang? Ya kan urusan bisa bukan kita, bukan ada di tangan kita. Itu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah latihan, ikhtiar, berjuang. Itu. Nah, gitu ya. Nah, ini mah mengingatkan diri sendiri. Ya, jadi ya walaupun kita sedang belajar Quran, tapi kan gak ada salahnya ya kita sambil mereminder diri kita masing-masing. Ya ini yang disampaikan bukan dalam rangka menasihati Bapak Ibu, bukan. Ini dalam rangka menasihati diri sendiri. Hanya qadarullah kan saat ini sedang bertemu nih di live TikTok, akhirnya kan ya ikutan semua bareng-bareng. Ya Ustadz Munawar. Betul. Ya. Masya Allah. Tadi kita bahas apa? Dunia. Ad-dunya. Ya. Mohon maaf ya kalau agak melebar sedikit. Tidak apa-apa ini teh. Kita lebar-lebar sedikit gak Bapak ya? Insya Allah tetap pada koridor yang sama. Apa koridor? Menjemput rahmat Allah. Menjemput kasih sayang Allah. Menjemput ridho Allah. Oh, Pak Amin pagi-pagi sudah sambil kerja tuh. Setahu saya ya, Pak Amin ya. Masya Allah, tapi kan tetap Allah kasih pertolongan untuk belajar. Ya,
Alhamdulillah. Jadi memandang sesuatu yang ajaib, memandang sebuah keajaiban tidak melulu tentang sesuatu yang di luar logika kita. Ya ketika kita bisa menyadari bahwa setiap momentum yang hadir dalam hidup kita hari ini itu adalah bagian dari keajaiban-keajaiban kecil yang Allah hadirkan dalam hidup, sehingga kita akan mudah bersyukur. Kita akan mudah bersyukur. Merasakan kebersyukuran yang betul-betul syukur yang syahdu. Bangun tidur, masih bisa melihat pasangan kiri kanan, orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Keajaiban. Alhamdulillah ya Allah. Pagi ini Engkau masih memberikan nikmat bagi hamba untuk bisa memandang pasangan hamba, memandang anak-anak hamba. Tidak sedikit di luar sana yang mungkin hari ini ketika bangun tidur merasakan kerinduan akan kehangatan yang pernah terbangun di keluarga dan sebagainya. Kan begitu ya. Alhamdulillah. Lanjut. Ini kita sampai jam 7 ya. Tinggal 2 menit lagi. Izin udah sedikit. Ya kita selesaikan surah Luqman ini. Karena setengah halaman lagi kita selesai surah Luqman. Yuk kita lanjut lagi yuk. Tadi ad-dunya. Sampai lafaz ad-dunya. Tinggal 3 baris lagi. Lanjut ya. Kita ulang. Lanjutkan aja. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Hati-hati. Tadi kalau ada huruf yang tebal, kemudian sebelumnya ada harokat domah, maka huruf yang tebal tersebut jangan terbawa monyong. Jangan terbawa manyun. Jangan terbawa maju bibirnya. Gharur. Tidak gharur. Ya, perhatikan pelan-pelan saya praktekkan. Tidak wo, tapi monyong, maju bibirnya. Kenapa? Karena ro harokat domah. Kemudian gharur. Bisa? Gharur. Tidak gharur. Ada bedanya? Bisa membedakan mana yang mesti dijaga, mana yang offset? Yang pertama gharur. Yang kedua gharur. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Aman? Gitu. Jadi jangan sampai dimonyongkan, jangan sampai dimajukan. Lanjut. Ayat berikutnya, ayat terakhir pagi ini. Ayat terakhir pagi ini sekaligus ayat terakhir di surah Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ada waqaf, jaiz, jim, tandanya jim, simbolnya jim. Maka boleh jeda, boleh terus. Boleh jeda, boleh terus. Lanjut. Wa yunazzilul ghais. Kita ulang. Wa yunazzilul ghais. Ya sukun, sebelumnya ada ghain harokat fathah, maka ya-nya jadi lunak. Dibacanya lunak, lain. Ya, lain. Dan saat waqaf lihat ada tanda jim, tanda waqaf jim, jaiz di sini jeda atau terus. Kita jeda di sini, maka linnya ini jadi madlin. Jadi apa? Madlin. Tidak dibaca goes. Awas, bukan goes. Mau kemana goes? Bukan goes, tapi goi. Condong pada vokal i. Ya.
Condong pada apa? Condong pada vokal I. Bukan vokal E. Nggak ada vokal E. Kecuali di riwayat yang lain. Ataupun di qiraat yang lain. Kayak wadduha, wallaili idza saje, dan seterusnya. Itu di riwayat lain, di qiraat lain. Tapi ini ghoi, bukan ghoi, tapi ghoi. Ghois. Madlin. Boleh panjang 2 atau 4. Atau juga boleh 6. Ya, majreha, yaitu majreha, imalah. Ya, kecuali kalau dalam bacaan-bacaan imalah. Itu pun karena memang di qiraat yang lain. Kalau di qiraat yang kita pakai hanya beberapa kan. Hanya di apa? Di majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Bisa? Jelas? Ghoi, tidak ghoi. Ghoi, ghoi. Condong pada bunyi vokal I. Lanjut. Wa ya'lamu ma fil arham. Kita ulang sekali lagi. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Bu monyong, gha tidak monyong. Taksibu ghada, taksibu ghada. Tidak taksibu ghada. Taksibu gha, bu dia bu bukan bu gha. Bukan buro, tapi buro. Beda secara pelafalan. Ulang, sekali lagi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dua harokat mad iwad ada waqaf aula, utamakan jeda, utamakan berhenti. Lanjut. Ayat terakhir, baris terakhir pagi ini. Wa man tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dilta ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf ta. Lihat rumusnya apa di sini? 2 ika sa, 2 harokat, ikhfa samarkan. Ikhfanya di sini karena tanwin bertemu dengan huruf ta, maka ikhfanya ikhfa yang dekat, aqrab. Tingkatan yang paling rendah ikhfanya. Kadar samarnya lemah. Ardilta, dilta, tidak dilta. Rinta, tapi rinta. Ardinta. Jelas? Bisa dipahami? Bisa membedakan? Ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ta, huruf to, dan huruf dal, maka masuk pada kategori ikhfa aqrab. Secara kadar samar dia lemah, tidak kuat. Ada pada tingkatan yang paling rendah. Bisa? Ya, alhamdulillah. Apanya yang samar, Kang? Yang samar nun sukun atau tanwinnya. Asalnya kan bi ayyi ardin. Kalau dibaca bi ayyi ardin, din, don, tanwin kasrah, berarti kan jelas. Jelas tidak nun sukun, jelas tidak bunyi n-nya. Jelas. Tanwin itu kan nunun sakinatun talhaku akhirul ismi lafzun la khattan. Nun sukun yang berada di akhir kalimat yang nampak secara pelafalan, tidak nampak secara tulisan. Adakah tulisan nun sukun di lafaz ardin? Tidak ada. Tapi kok kenapa ada bunyi n-nya? Bunyi n itu muncul dari tanwin. Kenapa bisa muncul dari tanwin? Karena tanwin secara bunyi sama dengan nun sukun. Teng 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 teng. Jelas?
Alhamdulillah. Jelas ya? Jadi tanwin itu begitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti di beberapa kalimat, ada beberapa kalimat yang sudah kita lalui di 20 juz sebelumnya, ataupun nanti di 9,5 juz berikutnya, itu nanti biasanya kita temukan juga ada nun wiqayah, nun wasol, nun wiqayah. Nun wiqayah itu sebetulnya hakikatnya itu memberikan informasi bahwa huruf sebelumnya itu adalah bentuknya tanwin. Tapi karena dia dalam kondisi-kondisi tertentu tidak bisa muncul tanwinnya, sehingga dikeluarkanlah dalam bentuk nun wiqayah. Nun iwad. Iwadun anit tanwin. Jelas ya? Oke, lanjut. Kalimat terakhir. Setelah ini kita tutup. Innallaha alimun khabir. Allah ya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sadaqallahul azim.